Di episode sebelumnya, Thorfinn akhirnya sampai di Jomsborg, tapi Thorfinn harus menerima kenyataan pahit karena Guthrid masih terjebak di dalam benteng. Akhirnya hari sudah semakin sore dan perang ini juga ikut berhenti. Kedua pasukan kembali ke markasnya masing-masing. Ada banyak sekali korban jiwa dari pihak Thorkel, dan bisa dibilang perang hari pertama ini dimenangkan oleh Jomsviking. Sebagian besar tentara Thorkel sudah kembali ke markas, tapi bagi mereka yang terluka, mereka akhirnya ditangkap dan dieksekusi di dalam benteng Jomsborg. Orang-orang ini diikat dengan tali dan mereka dieksekusi satu persatu. Banyak dari mereka yang tidak terima mati dengan cara seperti ini. Mereka percaya bahwa Dewa Odin sudah menunggu mereka di kehidupan selanjutnya. Tapi ada satu syarat untuk bisa bersama Dewa Odin, yaitu meninggal dengan memegang senjata. Akan tetapi mereka dieksekusi tanpa memegang senjata. Jadi mereka takut kalau di kehidupan selanjutnya mereka tidak bisa bersama Dewa Odin. Tapi ada satu orang yang berpikiran berbeda. Orang ini sebenarnya sudah bosan dengan semua pertarungan di dunia ini. Dan orang ini tidak mau jika harus berperang lagi di kehidupan selanjutnya. Orang ini ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda di kehidupan selanjutnya, dan itu adalah kedamaian sejati. Sementara itu di markas Thorkel, ada banyak sekali prajurit yang terluka dan mereka dirawat di satu tempat yang sama. Mereka mendapatkan luka yang berbeda-beda, dan beberapa orang yang sudah terluka parah meminta untuk dieksekusi saja secepatnya. Leif yang terkena panah juga dirawat di sini. Leif dibawa ke sebuah tenda dan dua panah yang ada di tubuhnya Leif dicabut oleh Thorfinn dan Einar. Untung saja panah itu tidak mengenai organ vital, jadi Leif akan segera sembuh setelah istirahat beberapa saat. Menurut Einar, lebih baik biarkan saja Leif beristirahat di kapal mereka. Kapal mereka berlabuh agak jauh dari sini, jadi kapal mereka tidak akan terganggu oleh perang. Ditambah lagi di sana juga ada Mata Besar dan Karli. Di saat Leif sudah lebih baik, Thorfinn berencana membawa Leif kembali ke kapal dengan meminjam kereta kuda milik Thorkel. Ngomong-ngomong soal Thorkel, Einar bertanya apa Thorkel itu komandan di pasukan ini. Thorfinn menjawab iya. Sebenarnya orang-orang di sini memutuskan untuk menjadikan Thorfinn sebagai komandan, tapi Thorfinn tidak mau melakukannya. Setelahnya Einar mengajak Thorfinn menemui Thorkel karena ada yang ingin Einar katakan kepada Thorkel. Akhirnya mereka sampai juga di tendanya Thorkel, dan di sini juga ada Asgerd. Einar mulai menjelaskan kalau Balder sedang berusaha meyakinkan Floki, dan nantinya Balder bersedia menyerahkan kursi Raja Jomsviking dengan damai. Jadi mereka tidak perlu melanjutkan perang ini karena mereka bisa menyepakati perjanjian damai. Tapi Thorkel tidak percaya hal itu bisa terjadi. Balder saat ini baru berusia 10 tahun, dan menurut Thorkel anak kecil tetap akan bersikap seperti anak kecil. Jadi sesuatu seperti perjanjian damai itu hanyalah omong kosong belaka. Einar menambahi kalau Guthrid masih terjebak di dalam sana. Einar takut jika Guthrid terbunuh di sana. Jadi Einar meminta perang ini untuk dihentikan. Thorkel bertanya apa Guthrid itu adalah seorang bangsawan atau orang penting yang lain. Einar menjawab kalau Guthrid hanyalah orang biasa. Jadinya sudah jelas Thorkel tidak akan menghentikan perang ini hanya untuk menyelamatkan seorang gadis biasa. Einar cukup emosi mendengarnya, sementara Thorfinn sepertinya sudah menduga akhirnya akan menjadi seperti ini. Asgerd nampaknya juga sepemikiran dengan Thorkel. Tapi Asgerd lebih penasaran bagaimana cara Leif dan Einar bisa keluar dari benteng itu. Sejak awal Asgerd selalu mengawasi benteng itu, dan Asgerd yakin keempat gerbang itu tidak ada yang terbuka. Jadi bagaimana cara Einar dan Leif bisa keluar dari sana? Apakah ada jalan rahasia? Einar menjelaskan kalau mereka menaiki benteng itu dengan tali, dan Einar sama sekali tidak tahu tentang jalan rahasia. Tapi Asgerd tidak percaya begitu saja. Setelahnya Thorfinn dan Einar keluar dari tenda ini. Sementara itu di sisi lain terlihat Sigurd yang berkumpul bersama teman-temannya. Sigurd ingin menyelamatkan Guthrid, tapi Sigurd tidak tahu harus masuk lewat mana.
Ditambah lagi benteng itu selalu dalam penjagaan ketat walaupun di malam hari. Tekken menyarankan Sigurd untuk bertanya saja kepada Thorfinn, tapi Sigurd tidak mau melakukannya, apalagi Thorfinn adalah musuh terbesarnya Sigurd. Sigurd sebenarnya baru tahu kalau Thorfinn dan Thorkel bersaudara. Memang benar Sigurd adalah penggemar beratnya Thorkel, tapi Sigurd tidak bisa membuang dendamnya kepada Thorfinn begitu saja. Setelahnya Asger datang ke tempat ini. Asger tahu kalau Sigurd mengenal Thorfinn, jadi Asger menyuruh Sigurd mengikuti Thorfinn kemanapun itu. Asger menduga kalau ada jalan rahasia di benteng Jomsborg, dan jika benar pasti Thorfinn akan bergerak malam ini. Sementara itu di dekat sungai, terlihat Einar, Thorfinn, dan Hiludo yang bersembunyi di balik semak-semak. Einar menunjukkan lokasi terowongan itu berada. Tapi saat ini sudah sangat gelap dan Einar merasa pintu masuk terowongan itu akan sulit ditemukan. Tapi Thorfinn juga tidak bisa melakukannya di siang hari karena akan mudah ditemukan penjaga. Jadi Thorfinn dan Hiludo akan tetap bergerak malam ini. Thorfinn menyuruh Einar merawat Leif untuk sementara, dan Hiludo juga menitipkan beberapa peralatannya kepada Einar. Einar sebenarnya masih cemas dengan penyusupan ini, tapi Thorfinn berjanji akan berhati-hati dan kembali dengan selamat. Setelahnya Thorfinn dan Hiludo mulai menyeberangi sungai, dan tanpa mereka berdua sadari ternyata gerak-gerik mereka sudah diawasi Sigurd dan teman-temannya. Mereka akhirnya yakin kalau memang ada jalan rahasia dan jalan itu berada di dalam sungai. Sigurd diberi tugas untuk mengikuti Thorfinn kemanapun dia pergi. Jadi Sigurd juga akan masuk ke dalam sungai dan mengikuti Thorfinn. Terlebih lagi Sigurd tidak mau Thorfinn menjadi pahlawan yang menyelamatkan Gudrid. Akhirnya setelah penyelaman beberapa saat, Thorfinn dan Hiludo berhasil menemukan jalan masuk terowongan rahasia. Beruntung bagi mereka karena sumur ini belum ditutup. Jadi mereka bisa keluar dari sumur ini tanpa harus membuat kegaduhan. Thorfinn mulai menaiki sumur ini, dan Thorfinn akan mencarikan tali untuk Hiludo gunakan memanjat nantinya. Thorfinn akhirnya sudah sampai setengah jalan. Thorfinn berharap tidak ada orang yang mengambil air di jam malam seperti ini. Tapi tiba-tiba malah ada orang yang melihat ke dalam sumur. Sudah pasti orang itu bisa melihat Thorfinn dari atas, dan Hiludo menyuruh Thorfinn segera kembali ke bawah. Tapi orang di atas itu malah menyuruh untuk tenang, dan dia mengaku kalau dia berada di pihak Thorfinn. Setelahnya orang itu menurunkan tali supaya Thorfinn bisa naik ke atas dengan mudah. Hiludo mengingatkan Thorfinn kalau bantuan ini bisa saja adalah jebakan. Tapi Thorfinn tetap memanjat ke atas dan ingin memastikan situasinya terlebih dulu. Akhirnya Thorfinn berhasil keluar dari sumur, dan di sini hanya ada seorang wanita. Wanita ini ingin memastikan identitas Thorfinn terlebih dulu. Wanita ini bertanya siapa nama anjing yang dirawat di kapalnya Gudrid. Thorfinn menjawab Mama Karli, dan itu adalah jawaban yang benar. Wanita ini merasa lega karena orang ini adalah Thorfinn yang asli. Setelahnya Hiludo juga ikut naik ke atas. Wanita ini lalu memperkenalkan namanya adalah Nana, dan dia adalah pelayannya Balder. Nana menjelaskan kalau Gudrid berada di tempat yang aman bersama Balder, dan Nana siap mengantarkan Thorfinn ke sana. Menurut analisa Thorfinn, ini bukanlah sebuah jebakan, dan Thorfinn mengajak Hiludo mengikuti Nana. Sebelum pergi, Nana menyuruh Thorfinn dan Hiludo memakai jubah dan helm supaya tidak ketahuan. Akhirnya beberapa saat sudah berlalu dan sekarang Thorfinn sudah menuju ke tempat Gudrid. Sementara itu, Sigurd ternyata juga berhasil menemukan terowongan rahasia, dan Sigurd berhasil menaiki sumur ini tanpa ketahuan. Sigurd melihat ada tanah yang basah di dekat sumur, dan Sigurd sangat yakin kalau itu adalah air yang dibawa Thorfinn. Sekarang Sigurd sudah berada di dalam benteng dan Sigurd punya dua pilihan, mengikuti Thorfinn sampai ke tempat Gudrid atau mencari Gudrid sendirian. Sigurd sebenarnya bisa mengikuti jejak air yang ditinggalkan Thorfinn, tapi Sigurd tidak yakin kalau Thorfinn mengetahui lokasi Gudrid berada. Jadinya Sigurd memutuskan untuk mencari Gudrid sendirian. Di saat Sigurd masih memikirkan rencananya,
Tiba-tiba dari sumur itu muncul Olem, Tekken, Dyuri, dan Helgi. Ternyata mereka berempat mengikuti Sigurd sampai ke sini. Dan kocaknya lagi mereka malah naik ke sumur ini secara bersamaan. Jadinya mereka berempat sekarang tersangkut dan tidak bisa keluar. Sigurd tidak habis pikir kenapa orang-orang kocak ini mengikutinya sampai ke sini. Padahal tadi sudah jelas kalau Sigurd menyuruh mereka semua menunggu di markas. Sigurd lalu mendorong mereka kembali ke bawah. Tapi hal itu percuma karena badan mereka berempat memenuhi semua lubang di sumur ini. Sigurd lalu mencoba menarik Olem supaya yang lainnya bisa turun. Tapi tetap saja tidak ada progres sama sekali. Dan karena kegaduhan mereka, akhirnya ada banyak prajurit yang datang ke sini. Sigurd panik karena penyusupannya ketahuan. Tapi berkat kepanikan ini, tiba-tiba Olem berhasil ditarik keluar dari lubang sumur. Dan 3 orang yang lain langsung jatuh kembali ke dasar sumur. Olem sekarang berhadapan dengan seorang prajurit. Prajurit ini sudah mengeluarkan pedangnya, tapi Sigurd berhasil mengalahkan prajurit itu dengan rantai besi andalannya. Tapi berkat kegaduhan ini, akhirnya ada banyak sekali Jomsviking yang datang ke sini. Apakah Sigurd bisa selamat? Dan apakah Thorfinn bisa menyelamatkan Gudrid? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.